Baik, selamat pagi rekan-rekan pencinta berkebun organik di seluruh Indonesia. Mari kita lanjutkan kegiatan saya dalam dunia permakultur di Sekolah Tumbuh Sewon Bantul. Pagi ini tema kami adalah membuat pupuk organik cair berbahan dasar eceng gondok. Eceng gondok di sebelah kiri saya sudah sangat berlimpah karena siswa-siswi kami belajar di rumah karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Hari ini kita akan memanfaatkan eceng gondok yang berlimpah di kolam kami sebagai salah satu bahan dasar untuk membuat pupuk organik cair. Mari kita ambil. Baik, saya rasa cukup. Nanti kita campur dengan bahan-bahan yang lain. Mari kita lanjutkan. Kita punya bahan-bahan untuk membuat pupuk organik cair di tempat kami. Tadi saya memetik daun kelor. Kemudian ini ada eceng gondok yang tadi saya ambil di kolam. Kemudian ini ada daun lamtoro. Ini daun-daun yang nanti kita blender. Jadi nanti kita menggunakan alat blender. Berikutnya saya punya urin kelinci yang ditampung di sini. Kemudian ini adalah molase, atau kalau teman-teman tidak punya bisa menggunakan gula Jawa. Molase ini kami berasal dari sisa pengolahan pabrik gula tebu. Jadi ini kami membelinya untuk sebagai campuran dan pakan bagi bakteri. Berikutnya kita menggunakan air kolam ikan tentunya, jangan menggunakan air pump karena nanti akan bakterinya akan mati. Kita menggunakan air kolam lele. Nah, ini kolam lelenya agak jernih ini. Kemudian ini yang terpenting adalah bakteri. Jadi bakteri ini akan yang menguraikan dari komponen-komponen dari semua tadi. Kemudian ini ada botol bekas untuk menyimpan pupuk organik cair nanti. Kemudian yang terakhir kita menggunakan blender untuk menghaluskan bahan-bahan tersebut. Mari kita blender. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi potongan eceng gondok dan daun-daun lamtoro serta kelor serta gulma yang ada di sekitar sekolah kami. Kita akan haluskan. Sebelumnya kita berikan air dulu, air kolam. Ini air kolam ikan lele yang saya ambil dari kolam. Baik, cukup. Sepertinya sudah halus. Inilah hasil penghalusan dari daun-daun alami tadi. Lalu kita proses selanjutnya dicampur dengan berbagai macam bahan lainnya. Mari. Baik, kita lanjutkan. Ini hasil dari daun-daunan tadi, kelor, eceng gondok, lalu ada lamtoro yang di blender dihaluskan. Lalu kita saring. Lalu ampasnya bisa kita kumpulkan di sini. Ampas tadi yang setelah kita saring bisa untuk memberi makan cacing. Sekarang kita lanjutkan. Kita punya air hijau yang berasal dari
daun-daun tadi yang kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam botol. Setelah itu kita campur dengan urin kelinci yang kami punya di sini. Baik, kira-kira 30% hijau, 30% urin kelinci. Kemudian kita tambahkan molase. Nanti molasenya saya cairkan dulu karena terlalu kental. Ini kita masukkan. Ya, cukup. Kira-kira 30% juga. Kita tambahkan sedikit lagi. Iya. Kemudian bahan yang terakhir adalah EM4, Effective Microorganism. Ini fungsinya untuk menghancurkan atau membuat bahan-bahan alami tadi menjadi unsur hara yang baik bagi tanaman. Kita berikan sekitar 10% saja. Iya, cukup. Berikan rongga udara, tidak usah terlalu penuh. Kalau sudah, kita tutup kembali. Lalu jangan lupa tutupnya dilubangi. Satu saja cukup. Ini sebagai pembuangan saat disimpan, karena selama disimpan ini akan mengeluarkan gas. Kalau tutup botol ini tidak ditutup, maka botol akan menggemuk dan lama-lama meledak. Setelah dilubangi dengan jarum, kita tutup dengan isolasi. Tujuannya supaya tidak ada lalat atau apapun yang masuk. Di isolasi gini, gas tetap bisa keluar karena isolasi tidak terlalu kuat. Baik. Botol ini kita simpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari dan tidak panas. Jadi usahakan gelap, sejuk, tidak terkena matahari. Di dalam permakultur, ketika kita memiliki banyak bahan alami, bisa kita menggunakan ember yang besar, tidak menggunakan botol ini. Kita bisa menggunakan ember yang besar seperti ini. Baik, ketika kita memiliki lahan yang luas, tentu menggunakan botol-botol tadi kurang efektif. Jika kita bisa membeli ember bekas plastik ini, kita bisa membuat pupuk organik cair dengan lebih banyak. Seperti ini kami menyimpan pupuk organik cair. Ini kami menyimpannya dalam ember. Pupuk organik cair kami disimpan di ember, sehingga ketika siswa-siswa akan memanfaatkan ini bisa mengambil dari ember ini. Pemanfaatan dalam menyiram tanaman atau memberi pupuk pada tanaman adalah memberikan campuran pupuk organik cair ini hanya sebesar 3% saja. Jika terlalu banyak, tentu nanti tanaman akan lemas. Sama seperti kita, jika terlalu banyak vitamin juga itu tidak baik. Sama seperti tanaman, cukup 3% ketika kita menyiram tanaman dengan campuran air kolam ataupun air sumur. Baik, rekan-rekan pencinta berkebun organik di seluruh Indonesia, demikian tadi pemaparan sederhana saya bagaimana cara membuat pupuk organik cair. Nantikan video saya selanjutnya, tetap di Dunia Permakultur Indonesia.